Halo Taurus, kita bertemu lagi untuk reading edisi bulan Mei. Oke, kita langsung mulai. Seperti biasa, saya akan shuffle menjadi 2 baris. Baris yang pertama untuk prediksi asmara, baris yang kedua untuk prediksi finansial atau karir. Oke, kita sudah dapat kartunya. Kartu pertama. Oke, saya akan mulai baca dari prediksi di baris pertama, yaitu prediksi asmara. Taurus dengan pasangan sedang banyak memendam pikiran-pikiran yang ingin disampaikan, tetapi untuk diolah kembali oleh Taurus, apakah itu boleh disampaikan atau harus disampaikan, atau ya sudah cukup sebagai pendapat personal aja, jadi tidak jadi disampaikan, karena apabila disampaikan akan berpotensi terhadap suatu hal-hal yang menurut Taurus kurang membuat kenyamanan ya. Jadi banyak memendam perasaan kepada pasangan, karena apabila perasaan itu disampaikan atau hal-hal yang terpendam tadi disampaikan, justru akan membuat suatu konflik atau ketidaknyamanan dalam suatu hubungan. Di sini membuat Taurus menjadi overthinking ya. Jadi seperti 2 mata pedang pada akhirnya. Di satu sisi ada yang membuat nyaman, ada seseorang yang membuat nyaman, ya, tetapi orang itu tidak memiliki status ini ya, status hubungan dengan Taurus. Jadi di sini pada akhirnya Taurus merasa lelah dengan kondisi itu. Kadang-kadang memang ada hal yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung ya. Apabila kita memiliki pasangan dan kita sudah tahu bagaimana sifat pasangan kita itu, untuk menyikapi beberapa hal atau beberapa kondisi yang dimana pada saat bertemu kondisi seperti yang sedang kita pikirkan itu, yang tidak kita sampaikan kepada pasangan itu, yang sebelumnya sudah pernah terjadi, itu kita sudah tahu ya akan sejauh mana sikap pasangan kita apabila kita sudah menyampaikan hal-hal yang seperti itu ya. Apabila disampaikan tetapi tidak membuat perubahan atau hanya akan membuat suatu konflik, hanya akan membuat suatu perdebatan, ya memang sebaiknya tidak usah disampaikan. Hanya saja hal-hal seperti ini apabila menjadi akumulatif ya, ditimbun ya, akhirnya membuat perasaan itu menjadi hambar ya. Jadi di sini harus mencari self healing. Tetapi jangan mencari kenyamanan di dalam hubungan yang lain ya. Maksudnya self healing itu kadang-kadang kita secara tidak sengaja menemukan seseorang yang memperhatikan kita, seseorang yang kita ajak ngobrol itu nyambung, seseorang yang tahu apa yang kita mau, dan itu bukan pasangan kita. Ya, kadang-kadang seperti itu. Posisi dia hanya sebagai sahabat.
Misalnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kalau sahabat itu lawan jenis, itu akan membuat kondisi menjadi berubah ya. Menjadi semakin buruk hubungan dengan pasangan. Sekalipun niat awalnya hanyalah sebagai teman ngobrol atau teman untuk mencari solusi, tapi biasanya rata-rata 90% itu hanya akan membuat masalah dengan pasangan akan semakin meruncing. Oke, Taurus, semoga bisa bertemu solusinya apabila ada yang sedang mengalami permasalahan seperti yang terdapat di dalam ilustrasi kartu ini. Oke, kita akan beralih ke prediksi finansial. Ada rekan bisnis atau partner kerja dari Taurus yang berhubungan dengan kesepakatan finansial ya. Di sini bisa siapapun yang memiliki kerjasama dengan Taurus, ya itu sedang meninggalkan kesepakatan itu. Jadi bisa jadi Taurus ditinggalkan oleh rekan bisnisnya juga bisa, ditinggalkan oleh rekan kerjanya juga bisa. Ini bisa jadi ditinggalkan selamanya, bisa jadi dia akan kembali lagi ya, hanya masa jeda. Tetapi masa jeda yang lama di sini tidak terbatas waktu. Dia tidak tahu kapan akan bisa memenuhi kesepakatan bisnisnya, atau dia tidak tahu kapan akan bisa melakukan kerjasama lagi dengan Taurus. Dan apapun alasan itu sepertinya Taurus tidak ingin tahu ya. Tidak ingin mendengar dan tidak ingin melihat. Tidak mau tahu alasannya. Taurus tetap menganggap itu sebuah kewajiban yang tidak terpenuhi, tidak bisa dipenuhi oleh rekan bisnisnya itu. Jadi Taurus menganggap rekan bisnisnya itu mengingkari kesepakatan yang sudah dilakukan. Dan di sini Taurus merasa kecewa ya. Jadi sedangkan di belakang ini ada cawan yang masih isi, tetapi Taurus sibuk memandangi atau menyesali cawan yang sudah tertumpah. Jadi ada kemungkinan rekan bisnis ini membuat Taurus menjadi rugi atau menjadi tidak diuntungkan dalam hal finansial atau dalam hal kesepakatan bisnis yang sudah dilakukan. Titik resiko kemungkinan besar terjadi di poin salah satunya. Jadi salah satunya itu adalah Taurus. Jadi tidak dua-duanya. Kemungkinan besar dua-duanya memang berdampak dari kerugian ini ya. Tetapi yang besar atau yang sangat kecewa atau yang mendapatkan titik poin terbesar untuk titik resiko itu Taurus. Pada akhirnya Taurus menarik diri ya. Menarik diri dalam arti lebih berhati-hati untuk kesepakatan apapun yang berhubungan dengan finansial. Jadi seperti memiliki rem cakram ya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran. Langsung Taurus jadi sangat hati-hati di sini. Dan banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Taurus. Kemungkinan besar berhubungan dengan pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh rekan bisnis atau partner kerjanya tadi. Semoga saja Taurus mendapatkan jalan terbaik ya. Jadi apabila kondisinya memang seperti yang ada di dalam ilustrasi ini, semoga saja bertemu dengan solusi yang terbaik. Memang di dalam bisnis itu kadang-kadang kita apabila berhubungan dengan orang lain yang kita tuh mempunyai kesepakatan bisnis, kita tidak bisa mengendalikan orang itu. Sekalipun orang itu kita ikat dengan poin-poin kesepakatan di awal, tetapi apabila dia memiliki mental yang kurang memiliki tanggung jawab, ya akan tidak mudah. Karena seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab secara moral terhadap apa yang sudah dia sepakati,
itu dia akan dengan mudah meninggalkan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan resiko besar apabila itu dianggap merugikan dirinya. Dia akan langsung left tanpa memikirkan partner kerjanya yang sudah memiliki kesepakatan dari awal, di mana kesepakatan itu sama-sama disetujui untuk kelangsungan bisnisnya. Semoga saja di dalam bisnis berikutnya atau di dalam usaha berikutnya Taurus bisa menemukan partner bisnis yang sesuai dengan ekspektasi dan satu ide. Oke, semoga saja Taurus semakin sukses di bulan Mei dan bulan berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu di reading selanjutnya.